Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyat wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa awsilil ma'a ila manabiti syu'uril arba'ati al-hajibaini wasyaribaini wal ahdabi wal idharaini wa huma ma yuwaziyani al-udhunaini min mubtada'il lihyati. Hadirin teman-teman yang saya muliakan, kita masih membahas tentang bab adabul wudu'i, babu adabil wudu'i, bab-bab tentang adab-adab berwudu. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah rambut-rambut yang tumbuh pada diri seorang manusia. Maka pertanyaannya, apakah rambut-rambut itu harus dan wajib terkena air atau tidak? Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ausilil ma'a, dan sampaikanlah olehmu akan air. Jadi air yang kita gunakan untuk berwudu itu harus sampai kemana? Ila manabiti syumuri, ke tempat-tempat tumbuhnya rambut-rambut al-arba'ati, yang 4. Apa saja tadi? Yang pertama al-hijabaini, yaitu sepasang alis. Kedua alis kita ini harus dan wajib terkena air ketika berwudu. Yang kedua wasyaribaini, ya, kumis ini pun harus sama terkena air, ya, harus. Dalam-dalamnya juga harus terkena air. Wal ahdabi, sepasang kedua bulu mata pun sama, tidak boleh terhalang, dia harus terkena air. Wal idharaini, dan dua cambang. Wahuma, dan keduanya itu mayuwaziani, merupakan sesuatu yang saling berdekatan. Ay yuhadhiyani, yakni saling berhadapan. Apa saja itu? Al-udhunaini, telinga, ya, dua telinga, min mubtada'il lihya, dari dasar janggut. Jadi wa huwa ma bainas sad'i wal 'aridi mimma yambutu awalan lil amradi ghaliban. Jadi janggut ini merupakan sesuatu bagian tubuh antara dua pelipis dan bagian muka pipi, ya, dari bagian tubuh manusia yang tumbuh pertama kali, ya, bagi lelaki yang tidak berkumis dan berjenggot pada umumnya. Tadi itu udah, yang pertama adalah dua alis, terus kumis yang kedua, yang ketiga dua bulu mata, dan yang keempat adalah dua cambang, yang mana nyambung tuh ke bawah ke jenggot. Wayajibu, dan wajib, isalul ma'i, menyampaikan air, ya, ila manabitil lihyatil khafifati, ke tempat tumbuhnya jenggot yang tipis.
Jadi kalau saudara punya jenggot tipis, maka itu wajib mengalirkan air atau membasuh jenggotnya yang tipis itu dengan air ketika berwudu. Bi antural basyaratu min tahtiha fi majlisit takhafubi dunal kathifati, dengan tanpa terlihat kulit dari bawah jenggot di tempat berbincang-bincang. Meskipun punya jenggot tipis, itu pun harus terkena air. Walhasilu, dan kesimpulannya adalah anna lihyataz zakari, bahwa jenggot seorang laki-laki, wa aridaihi, dan dua bagian muka pipinya, wa ma kharaja min haddil wajhi minasyu'uri, dan sesuatu yang keluar dari batasan wajah berupa rambut-rambut. Biasanya laki-laki di bagian pipi nih ya suka keluar tumbuh rambut-rambut di wajah, cambang. Kalau kata orang Betawi itu brewok. Walau minim ro'atin, walaupun itu dari seorang perempuan, au khunsa, atau khunsa apa, orang yang berkelamin ganda. In kasufa, jika tebal ya, jika tebal itu wajaba, maka itu wajib hukumnya ghuslu zahirihi faqat ya, membasuhnya itu wajib hanya dibasuh bagian luarnya saja. Jadi untuk laki-laki yang punya jenggot ataupun kumis ya, jenggot yang tebal gitu ya, yang panjang, itu cukup di sela-sela saja, di sela-sela, tanpa harus sampai ke dalam-dalam kulit, cukup di sela-sela saja ketika berwudu. Wallahu a'lam bishawab.